Salam sejahtera dalam kasih cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Yang menjadi renungan singkat kita pada hari ini dari Amsal pasal 8 ayat 33 dengan tema hidup dengan bijaksana. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikan. Di tengah situasi dunia yang mengalami perubahan yang serba cepat, kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentukan, maka politik yang tidak menentu. Di tengah situasi dunia yang mengalami perubahan yang serba cepat, kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu, maka kita dituntut untuk melihat yang hati bijaksana dan menyikapi segala hidup ini selaras dengan iman Kristen kita. Efesus pasal 5 ayat 15-16 sudah memperingatkan kita akan hari-hari yang kita jalani di akhir zaman ini. Katanya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kita tidak waspada, maka kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan membuat kita menjadi sama dengan dunia ini. Ketika kita tidak memiliki kebijaksanaan, maka kita akan mudah kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, dan hidup mengikuti keinginan daging. Itu sebabnya perintahnya bagi kita adalah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari Efesus pasal 5:17, hanya orang-orang yang bijaksana dan bukan orang-orang yang bodoh yang dapat mengerti kehendak Tuhan. Musa mengerti bahwa waktu hidup manusia itu singkat, sehingga ia katakan demikian, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tertulis dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Hidup memang singkat. Jika kita bijaksana, maka kita tidak akan sembarangan hidup, melainkan akan berhati-hati dalam mengisi hari-hari kita dengan hikmah yang dari Tuhan. Sebenarnya orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespons dengan sikap hati yang benar atas setiap peristiwa atau kejadian terjadi dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menuntut kita dalam menjalani hidup ini. Firman-Nya katakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari surah Yakobus pasal 1 ayat 5. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya dan datang pengetahuan dan kepandaian. Dari Amsal pasal 26, hikmat yang sejati hanya dapat diperoleh melalui hubungan karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber segala hikmat. Permulaan hikmat adalah takwa akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita hidup fokus mengikuti Tuhan dan menjalankan kebenaran firman-Nya dengan taat, maka kita sedang hidup bijaksana, seperti dikatakan dalam Amsal pasal 8 ayat 32-33. Seperti dikatakan dalam Amsal pasal 8 ayat 32-33 itu, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Hidup bijaksana sesuai kehendaknya membawa kita pada keberhasilan dan keberuntungan, serta menghindarkan kita dari kehancuran. Firman-Nya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan dimanapun berada. Selamat
beraktivitas. Shalom.